besar karena menjadi syiar keimanan, memperpersaudaraan, dan menumbuhkan kasih sayang di tengah umat. Keutamaan ihsar bukan hanya sekadar nilai sosial, tapi juga merupakan jalan menuju ridho Allah dan keuntungan abadi. Seperti firman Allah, "Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Di situ kuncinya gini ya. Itu ihsar itu kepada apa ya? Kepada saudara ya. Saudara kan? Kepada siman gitu kan. Enggak itu berarti kan harus yang beriman atau apalagi tidak kita yang sudah mengenal gitu ya. Misalnya kalau orang-orang yang baru kita kenal kemudian minta-minta, apakah dikatakan ihsar juga kita Pak masih begitu aja gitu kan yang butuh gitu kan. Harus seperti apa? Karena kan itu kan kriteria iman itu kan yang ternyata artinya yang benar itu ya, yang benar itu kan seperti al-4 tadi kan. Berarti kita terbentuk di karena satu komunitas sehingga itulah bakal ihsarnya di situ yang sebelum ihsar. Gimana tuh? Coba satu orang aja. Kalau asbab nuzulnya itu tentang antara kaum muhajirin dan ansor, ya berarti emang orang harus dikenal gitu. Dikenal. Kalau asbabnya itu mah, ya atau ihsar sama orang Yahudi. Iya. Asbabnya itu ya. Gitu ya. Terus 4 mesti lobak ini kumaha ya lu ini. Lanjut. Dibatasi aja. belang itu terus. Dibatasi aja nanti waktunya yang depan lah. Dibatasi. Iya. Karena ada barometernya tuh. PMC Gimana tuh Pak? Jadi 4 tingkatan kedermawanan. Terus sebelum terus aja ya. kan setengah jam. Setengah jam atau baru 5 menit nih. kemarin Tadi 10 jadi 15 menit berarti kurang 15 menit lagi. Tingkatan kedermawanan. Para ulama Berarti- menjelaskan bahwa sifat kedermawanan al-jud Jangan lama-lama lah. memiliki, ya antum membetasin, memiliki tingkat-tingkatan mulai dari level terendah Kasihan hingga jauh. puncak. Jadi dermawan ada tingkatannya juga nih. Iya. Gimana? Tingkat kedermawanan ada tingkatannya. Ya, itu tingkat terendah. Puncaknya adalah ihsar. Dermawan itu ya. Apa tuh Arab itu maksudnya? Hah? Dermawan Arab dan dermawan Indonesia, dermawan Indonesia. Tingkatan ini menunjukkan sejauh mana seorang hamba mampu menyingkirkan sifat kikir, suh dalam dirinya dan mengutamakan dunia Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Shalihin menyebutkan bahwa dermawan terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Dan yang tertinggi adalah ketika seorang lebih mendahulukan orang lain meski dirinya dalam keadaan sangat membutuhkan. Oh iya. Tingkatan pertama, memberi dari kelebihan. Kelebihan yang mana? Itu paling rendah tuh ya, paling rendah tuh ya. Yang pertama, memberi dari kelebihan. Ini adalah tingkatan. Ini menurut Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim. Ini adalah tingkatan dasar dalam dermawanan. Seorang muslim memberi dari apa yang berlebih setelah kebutuhan dirinya tercukupi. Nah, orangnya kasih lah gitu. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Bener ya, obatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qul afwa. Ya. Surah Al-Baqarah, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Ayat berapa itu? Al-Baqarah 219. Berarti Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan bahwa yang paling utama adalah menginfakkan harta yang berlebih setelah kebutuhan dasar tercukupi. Memberi dari kelebihan adalah wujud kedermawanan yang paling ringan dan paling banyak dilakukan. Yang ini nih, yang ngasih yang sudah berlebih. Ya kadang-kadang orang yang kau pikir mah mencukupi atau orang kita cukup gitu kan ya. Ya itu tergantung perasaan ya. Dan pada keimanan. 2, memberi dari kebutuhan. Tingkat yang lebih tinggi adalah ketika seorang telah tetap memberi meski dirinya sendiri masih membutuhkan. Nah, inilah dermawan yang benar-benar mengutamakan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di atas kesenangan pribadi. Firman Allah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah gitu. Ayat Al-Hasr itu ayat 9.
Dan mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam Memerlukan. kesusahan, membutuhkan kesusahan. Ayat ini turun mengenai kaum Ansor yang tetap berbagi harta dengan muhajirin meskipun mereka sendiri hidup dengan keterbatasan. Sifat ini menunjukkan derajat kedermawanan yang tinggi karena lahir dari iman yang kuat dan keyakinan akan janji Allah. Yang ketiga, memberi dari sesuatu yang dicintai. Luar biasa ya. Mobil paling bagus gitu. Nah, itu tah. Yang dicintai. Ini adalah tingkatan yang lebih mulia, yaitu seorang yang menginfakkan apa yang paling ia cintai, bukan hanya sekedar harta atau barang yang berlebih. Ya. Firman Allah, dan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Surat Ini wakaf ya. Itu surat Al-Imran ayat 92. Dan kamu sekali lagi tidak akan sampai buat kebaikan yang sempurna. Ya. Sampai apa? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, sebagian juga masih sini mah. Itu yang sempurna itu ya. Enggak akan sempurna. Iya. Ya sempurnanya jika dia memberikan harta yang cintainya, jadi sempurna. Asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan dari sahabat Abu Thalhah yang segera mewakafkan kebun yang paling ia cintai setelah mendengar ayat ini. Hal itu menunjukkan kesungguhan iman sebab ia rela melepaskan sesuatu yang paling berharga demi. Jadi, kalau Abu Thalhah Pak Umar ya yang saat perang Khaybar itu. Umar kan? Ya kisah saya itu banyak ya. ya 2 menit lagi. Ya, yang ketiga yang terakhir ya. Yang keempat. Rahmat dorenya gue udah dorenya di doren. Makan aja buat kamu. Wah, ini makan doren. Kuat doren. Tingkatan keempat, ihsan. Nah, ini mengutamakan atau membantu orang lain. Inilah tingkatan tertinggi dari kedermawanan. Seorang hamba tidak hanya memberi dari kelebihan atau ke sesuatu yang ia cintai, tetapi ia rela mengutamakan orang lain meskipun dirinya sendiri sangat membutuhkannya. Rasulullah mencontohkan hal ini dalam banyak peristiwa. Salah satunya saat seorang sahabat telah tidur dalam keadaan lapar demi memberi makanan kepada tamu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika seorang sahabat Ansar kedatangan tamu, ia dan istrinya menyiapkan makanan yang sebenarnya hanya cukup untuk anak-anak mereka. Namun keduanya sepakat untuk mematikan lampu dan berpura-pura makan agar tamu merasa kenyang. Ya dia mah nggak makan gitu ya, mau makan dia pura-pura makan. Kita piring yang sendok. Kontreng ini. Masya Allah. Sedangkan mereka sendiri menahan lapar. Kesukaan Rasulullah selalu bersabda, Ajib Allah min. Allah ya. Bisa gitu aja sahabatnya. Rasulullah mendidik ya. Biasa ya. Kualitasnya. Ajib Allah min sani'ikuma bidoifikuma layla. Allah kagum dengan apa yang kalian lakukan terhadap tamu kalian tadi malam. Subhanallah ya. Jadi dari peristiwa itu ada hadis yang muncul gitu. Ya waktunya habis. Ntar dulu sampai ini ya. Tamu sampai kelima nih. Tinggal satu paragraf. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa ihsan adalah akhlak yang sangat agung sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyanjung perbuatan tersebut. Ya. Dengan demikian tingkat-tingkatan kedermawanan bermula dari memberi dari kelebihan, memberi dari kebutuhan, memberi dari sesuatu yang dicintai hingga mencapai puncaknya yaitu ihsan. Memberi dari kelebihan, memberi kebutuhan, memberi dari yang dicintai, ihsan. Semakin tinggi tingkatan yang dicapai, semakin besar pula kedekatan seorang hamba dengan sifat-sifat yang beriman, sifat-sifat orang beriman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa puncak dari kedermawanan adalah ketika seorang tidak lagi memandang dirinya, tapi sepenuhnya menaruh perhatian pada ridho Allah dan kemaslahan orang lain. Demikian. Nanti selanjutnya derajat isar. Masih setengahnya lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin selesai satu materi seorang, kita nyediain waktu online. Khusus materi aja gitu. Memang targetnya mungkin ada bobot waktu per materi. Jadi